Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Siang hari ini, Roh Kudus, kami minta pengurapan hikmat dan wahyu. Biar darah Yesus menguduskan kami, menyucikan kami. Beri pengertian kami yang dalam tentang Kau, sehingga perjalanan hidup kami diubahkan, berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Hidup kami memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hikmat wahyu pengertianmu mengalir di antara kami. Dalam nama Yesus. Buka matanya sebentar, kita mau belajar sesuatu. Hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi dasar untuk kita pelayanan. Pelayanan itu bukan ide, gagasan, bukan kemauan. Pelayanan itu dilahirkan dari hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kedalaman dengan Tuhan. Jangan main handphone, matiin handphone. Belajar, hormatin Tuhan. Nah, hubungan kita dengan Tuhan yang dibangun setiap hari, hubungan itu melahirkan keintiman. Keintiman kita dengan Tuhan melahirkan pelayanan. Ini penting loh untuk orang pelayanan. Kalau kita hanya sekedar pelayanan tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan, lahirnya pelayanan kita kedagingan, gak melahirkan dampak. Kalau kita belajar tentang seluruh hamba Tuhan yang hidupnya hari ini dipakai Tuhan luar biasa, berjalan dalam pengurapan, mereka bukan hanya sekedar mempersiapkan fisiknya, tapi mempersiapkan yang di belakang layar. Ngapain? Bangun keintiman. Dan tidak semua orang suka membangun keintiman dengan Tuhan. Orang lebih suka tampil, perform di depan, karena dilihat orang, karena dipuji orang, seperti show, seperti konser, seperti atraksi dan lain sebagainya. Hasilnya apa? Dapat pengakuan dari orang, dapat tepuk tangan. Saya sebelum pelayanan, istri saya tahu persis bagaimana saya berdoa berjam-jam di kaki Tuhan. Saya tidak ingin apa-apa. Saya prepare hati saya, karena kita ini masih daging. Ketika kita masih daging ini, kalau daging ini masih ngontrol, akhirnya ketika pelayanan nggak ada kemurnian lagi. Ketika kita melayani dengan motivasi nggak murni, jangan berharap urapan mengalir dalam hidup. Kedagingan. Banyak orang pelayanan di gereja seperti ini, tanpa prepare dulu, tanpa belajar duduk dulu di kaki Tuhan. Coba pelajarin semua tokoh di Alkitab. Sebelum mereka muncul ke permukaan, apa yang mereka alami? Bangun keintiman dengan Tuhan. Dan tidak suka semua orang. Orang lebih suka tampil kok. Ini pelayan di sini. Kalian harus memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Kalau tidak, hidupmu akan tetap sama terus. Di Mazmur 65 ayat yang keempat, berbahagialah orang yang kau pilih dan kau suruh mendekat untuk diam di pelataran. Engkau suruh mendekat, diam di pelataran. Dan kita kalau datang sama Tuhan itu kita cerewet bukan main. Kita minta ini, kita minta itu, kita mohon ini. Kita kadang nih pelayanan-pelayanan seperti ini udah tidak pernah doa setengah jam sebelum ibadah minta diurapin Tuhan. Kamu pikir apa? Saya ngomong agak kejem sedikit, tidak apa-apa ya. Terus dipikir Tuhan langsung rapi. Pelayanan dihasilkan karena hubungan kita dengan Tuhan. Seperti hubungan suami dengan istri. Setelah dia hubungan, akhirnya dia mengandung benih. Butuh berapa lama? 9 bulan lebih. Dan itu pun harus dirawat, dijaga kan ketika dia menikah, ketika dia hamil. Hubungannya yang baik, hubungannya yang mesra, anaknya diberkati di dalam kandungan.
baru dia melahirkan anak yang baik. Toh kalau melahirkan di luar pernikahan, akhirnya lahir sesuatu yang mengerikan loh. Anaknya liar, anaknya bejat, kelakuannya busuk, bisa narkoba, bisa kepahitan, dan lain sebagainya. Nah justru ketika kita ini anak yang kenal Tuhan, belajar diam di pelatarannya, kita membangun hubungan kedalaman dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Perlahan-lahan otomatis yang di dalam kita ini dibongkar habis. Motivasi yang busuk itu harus hilang dalam diri kita. Saya ketika duduk di situ, ketika saya mau naik mimbar, saya bilang, Tuhan, saya harus mati sampai kematian yang ke-1000 kali. Tidak boleh saya yang muncul, tidak boleh motivasi yang lain kecuali engkau ingin nyenangin hatimu. Dan ini by proses, Bapak Ibu. Makanya pelayanan yang dilahirkan dari hubungan keintiman memiliki dampak. Orang dekat kamu diberkati, orang kamu layani di jamaah Tuhan. Ketika engkau nyembah, ada hadirat Tuhan turun, ada pengurapan Tuhan turun, ada kuasa Tuhan mengalir. Ini penting sekali. Tapi kalau pelayanannya ide dan gagasan, itu pelayanan kedagingan. Semua pelayanan itu muncul dari hubungan kita yang dalam dengan Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait yang kudus. Tanpa disadarin ya, ketika kita diam di kaki Tuhan. Makanya tidak ada jaminan ketika kita ini dekat dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, perjalanan hidup kita baik-baik saja, itu tidak ada jaminan. Pasti ada namanya besi menajamkan besi, ada proses, ada hal yang menyakitkan, ada hal yang tidak enak. Tapi itu sengaja diizinkan Tuhan. Untuk ngapain? Membongkar semua topeng yang kita miliki, membongkar semua kejahatan dalam diri. Saya mau tanamkan sesuatu yang ilahi. Ketika Bapak Ibu tangkap apa yang saya sampaikan ini, nanti setahun 2 tahun ke depan pelayananmu bukannya sekedar pelayanan, tapi hidup dalam pengurapan. Kalau hanya sekedar pelayanan tanpa doa, nothing, gak ada pengaruh. Sebelum orang kenal saya, sebelum gereja ini kenal saya, sebelum banyak orang kenal saya, sejak saya kenal Tuhan, saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Orang tidak tahu, orang tidak ngerti. Saya bangun doa setiap hari, bangun keintiman setiap hari, bangun terus. Saya kembangkan kapasitas saya. Saya ngomong sama Tuhan, kan ada ayatnya ya, selidiki aku ya Tuhan, sampai minta diuji hatiku. Bener nggak sekarang? Kalau Tuhan hadir hari ini ya, dalam kuasanya, dalam kedahsyatannya, lihat hatimu itu benar berkenan di hadapan Tuhan apa enggak? Coba sekarang kalau kita tiba-tiba dipanggil Tuhan gitu, kita menghadap Tuhan, terus singkapkan semua yang di dalam ini. Hidup kita seperti transparan di sebuah akuarium, ngelihat semuanya. Kira-kira kita ini sebenarnya berkenan di hadapan Tuhan belum? Harusnya yang hari ini kita kejar itu perkenanan Tuhan. Terutama kita yang jadi hamba Tuhan, yang pelayanan ini, yang dilihat orang, kita harus lakukan lebih di atas yang lainnya. Makanya kalau jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, jangan main-main. Kalau main-main gak usah pelayanan. Kalau ingin dipuji orang gak usah pelayanan. Kalau hanya cari sesuatu di pelayanan gak usah. Lebih baik tidur di rumah, ngotor-ngotorin mimbar. Ini penting. Kenapa saya bisa khotbah menyakitkan kadang, tajam ya? Karena saya mau ingin orang yang mendengarkan saya itu diubah Tuhan, benar-benar berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Coba bayangkan, kalau setiap hari kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Kan from glory to glory di 1 Korintus jelaskan kan. Kita bertolak dari iman satu pada iman yang lain. Bayangkan hidupmu hari ini berjalan dalam kemuliaan, besok berjalan dalam kemuliaan, besok berjalan dalam pengurapan, besok berjalan dalam hadirat Tuhan. Hari ini berdoa, terutama ya, yang pelayan-pelayan ini harusnya doanya minimal 2 jam
Sekarang berapa jam kamu beri waktu sama Tuhan? Kalau jadi hamba Tuhan berdoa di bawah 2 jam, dengan gak usah jadi hamba Tuhan. Ngapain? Kita ini seperti carang, terutama yang praise worship yang tampil di mimbar. Kita ini seperti carang yang harus nempel sama pokoknya. Dan carang nempel sama pokoknya itu harus nempel pada pribadi Tuhan, masuk ke dalaman dengan Tuhan. Penting ini. Kalau tidak, kosong hampa. Bapak Ibu kan pernah dengerin orang khotbah kan, atau dengerin nyanyi kan, bagus sih bagus, tapi kok kosong. Bener nggak? Ini orang khotbahnya enak, tapi kok nggak ada sesuatu yang mengalir. Bener nggak? Pernah ngalamin kayak begitu? Tapi ini orang suaranya biasa saja, tapi ketika Bapak Ibu tutup mata, Bapak Ibu merasakan hadirat Tuhan yang kuat sekali, sampai rasanya gemetar, nggak tahan keluar air mata. Makanya saya bilang, semua pengkhotbah, semua orang itu bisa khotbah, semua orang bisa khotbah, semua orang bisa nyanyi, semua orang bisa nyembah, semua orang bisa pelayanan. Tapi tidak semua orang bisa menghadirkan His manifested presence dalam penyembahannya, His manifested presence dalam khotbahnya. Itu kehadiran Tuhan yang dimanifestasikan. Saya pernah sampaikan ini kok, bahwa Tuhan itu omnipresent, ada di mana-mana. Betul? Dia ada di mall, dia ada di jalan-jalan, dia ada di tempat pelacuran, dia ada di diskotik, dia ada di mana-mana. Tapi yang omnipresent itu tidak merubah apa-apa loh. Kita butuh His manifested presence, hadirat Tuhan yang dimanifestasikan melalui kita. Kita ini baitnya Tuhan, betul? Kita adalah baitnya Tuhan, tempat tinggalnya Tuhan. Harusnya Tuhan manifestasi melalui hidup kita, melalui kata-kata kita, melalui ucapan kita, melalui penyembahan kita. Bayangkan, kalau itu terjadi, apa yang terjadi dalam hidupmu? Ngomong sama orang-orang di jamaah Tuhan, tumpang tangan orang sakit mengalami kesembuhan. Hidupmu memiliki dampak yang besar sekali. Jangan lihat luarnya, yang di dalam dulu yang diberesin. Terutama yang terlibat pelayanan di mimbar. Penting ini. Karena banyak orang hanya sekedar, aku bisa, aku mampu. Terus kadang orang ngomong begini kan, Tuhan kan melihat hati. Tapi masalahnya jemaat melihat manusia. Jemaat kan bukan Tuhan. Makanya kita harus prepare dulu kan. Makanya pelayanan itu yang paling penting itu dasarnya memang kita harus punya hati. Tidak hanya punya hati toh untuk pingin melayani, tapi punya kerinduan yang dalam, pingin kenal Tuhan, masuk sampai ke dalaman dimensi Tuhan. Ini yang semua orang kadang gak ngerti. Bahkan semua hamba Tuhan kadang gak ngerti area ini. Dipikir aku menggenapi panggilanku untuk pelayanan, tapi belum tentu. Kalau kita ini pelayanan memiliki dampak yang besar. Kalau dampakmu pingin besar, diam di dalam hadirat Tuhan. Istilah saya itu berendam di dalam hadiratnya. Keren sekali. Minimal 2 jam sehari. Nanti saya ajarin bagaimana engkau masuk dalam dimensi kedalaman dengan. Saya udah pernah ngomong, cari bukunya Madam Jane Guyon. Judulnya Mengalami Kedalaman Yesus Kristus. Itu ngajarin step by step kita masuk dalam dimensi kedalaman Tuhan. Kita sekali berdoa kan, pikiran menerawang kemana-mana. Betul apa enggak? Terus kita sering kali ngadap sama Tuhan, kita pentingin kebutuhan kita sendiri. Benar apa enggak? Kita pingin itu, kita pingin ini, kita pingin ono, pingin urapi aku. Harusnya pusat penyembahan itu bukan permohonan, tapi pribadi Tuhan yang diagungkan. Tapi banyak orang kan pada pusatnya pada diri sendiri. Kita nyembah Tuhan, kalau pusatmu sama diri sendiri, engkau gak akan masuk dalam dimensi kedalaman. Ketika engkau nyembah, lupakan dirimu masuk dalam hadiratnya. Nanti lihat, dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan, saya ingin melihat orang-orang ini powerful sekali. Bukan hanya sekedar jadi pelayan. Kalian orang spesial. Tuhan mau urapin dengan caranya yang ajaib. Bayangin, ketika kita ini masuk di dalam hadirat Tuhan, Tuhan janjikan kan,
engkau akan menikmati, menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Makanya Alkitab di kitab Matius kan ngomong begini, kamu tidak usah takut tentang apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, dan lain sebagainya kan. Kenapa? Kalau engkau tinggal di dalam hadiratnya. Matius ayat terkenal sekali ngomong begini kan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi yang jadi masalahnya kadang pertambahan yang kita kejar. Pertambahan itu yang kita kejar. Aku pingin ini, aku pingin itu. Kita harus mati terhadap itu dulu, baru semuanya ditambahkan. Baru pelayananmu itu memiliki dampak. I just want to praise you. I just want to praise you. And tutup matamu dan nikmati. My hands and say, I love you, you are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name on high. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan. I just want to praise you and lift my hands and say, I love you, you are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name on high. Buka matanya. Waktu kalian tutup mata tadi, lupa kan terhadap diri sendiri kan? Benar nggak? Pingin Tuhan kan? Benar nggak? Semudah itu loh masuk di dalam kedalaman Tuhan. Melupakan diri sendiri dan kebutuhan kita, masuk ke kedalaman hatinya Tuhan. Ngerti nggak ya? Saya ngomong agak dalam loh ini. Ini yang belum makan pagi, makan siang agak pusing dengarnya. Saya ngomongnya agak dalam ini, karena kalian levelnya pelayan Tuhan. Masuk ke kedalaman, lupa terhadap diri sendiri, bahkan lupa kalau kita duduk di sini. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Ketika tutup mata, fokus sama Tuhan. Kadang saya lupa kalau saya lagi di mimbar. Saya menikmati hadiratnya. Saya ngelihat tiba-tiba orang dijamah Tuhan. Harus sampai ke situ. Kenapa? Kita udah terbiasa masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita udah terbiasa diam di dalam hadirat Tuhan. Ketika nyembah, orang yang gak terbiasa, orang yang haus dan lapar tadi, nyedot hadirat Tuhan begitu kuat, sampai kadang gak tahan dengan hadirat Tuhan yang mengalir dalam diri. Penting itu. Bayu bisa bayangkan ketika kau main musik, ketika kau khotbah, ketika kau berdoa, ketika kau deal bisnis, kau melakukan segala sesuatu, dan tiba-tiba kehadirat Tuhan itu kan kita semakin berendam di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam hadiratnya kan semakin kuat, mengurapi, menyelubungin kita. Ingat Musa, ketika 40 hari 40 malam dia menghadap hadirat Tuhan, apa yang terjadi? Orang Israel yang gak kenal hadirat Tuhan dengan lebih dalam, matanya gak tahan melihat kuasa yang powerful itu, silau, sampai harus ditutupin. Urapan yang sama itu terjadi dalam diri kita. Amin. Harus pingin yang ilahi seperti itu.
bagi orang-orang yang terlibat pelayanan. Ujungnya apa? Engkau akan dikenyangkan dalam segala hal. Kebaikan, kemurahan, favor, berkat. Saya udah ngomong berkali-kali bahwa berkat secara materi itu receh. Paling receh buat kerajaan surga. Kita beli emas, beli berlian, ditaruh di mana sekarang? Taruh di telinga. Saya beliin kalung istri saya, dipakai di leher, di cincin di tangan. Bener nggak kita pakai seperti itu? Di surga jadi lantai, Pak. Tidak ada nilainya sama sekali. Ngerti nggak ini? Kita sering mendewakan, menuhankan, mengutamakan yang kelihatan materi yang lebih penting ini. Padahal ada hal yang lebih penting. Pribadi Tuhan. Alkitab ngomong, engkau akan dikenyangkan. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya lakukan itu, tanya istri saya. Kita kejar Tuhan benar nggak? Sejak saya pelayanan, saya kejar Tuhan sampai hari ini. Dan terbukti saya tidak pernah kelihatan gembel. Kelihatan gembel nggak? Kelihatan kumel nggak saya? Kelihatan rapi atau kumel? Kelihatan kayak orang diberkati beneran nggak ya? Ada pemeliharaan Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang mengalir di saya. Begitu powerful. Hal yang sama harusnya terjadi dalam hidupmu. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang ilahi yang bekerja dalam dirimu nanti. Di ayat yang kelimanya ngomong begini. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dengan keadilan engkau menjawab kami. Pingin enggak kayak begini? Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dengan keadilan engkau menjawab kami. Pingin enggak ngalami kayak begini? Bayangin, ada orang sakit dekat kamu, kan pingin didoain, pingin ngalami jamaah Tuhan kan? Tanpa disentuh di jamaah Tuhan. Ada orang yang kehidupannya kacau dan berantakan, ngomong sama kita di jamaah Tuhan. Dampakmu powerful enggak? Hah? Powerful enggak? Dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Ada pembelaan Tuhan. Makanya kalau engkau disingkirkan, disakitin, dilukai, diperlakukan buruk, diomongin, diem aja. Beri waktu sama Tuhan. Di ujungnya ngapain kok? Dengan keadilan kau menjawab kami. Tapi kita kan seringkali pengen membenarkan diri dan menjelaskan segala sesuatu kepada orang yang memfitnah kita kan. Aku gak seperti yang kamu omongin. Aku tuh begini-begini. Udah diem aja. Orang yang ngerti kedalaman dengan Tuhan tuh gak pusing dengan orang lain. Di jalan terus setiap hari sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Orang ngomong apapun jalan terus. Selama hidup kita benar loh ya. Tapi kalau kita ini salah, jelek, buruk, benceno, ngeselin, orang ngomongin kita, ya berubah, bertobat. Kalau kita benar, jalan terus sama Tuhan. Tuhan akan bela. Tuhan akan munculkan. Ngomong tentang aniaya, saya ngalami aniaya. Tentang dijelekin orang, saya kenyang dengan jelek. Apalagi dengan netizen. Maki-makinya horor malahan. Ngeri netizen itu kalau ngomong. Merasa dia paling benar sejagat raya, paling masuk surga sendiri. Ngeri. Apalagi hamba Tuhan. Sesama hamba Tuhan kadang juga saling menghakimi, merasa dirinya paling punya surga sendiri. Sering saya diperlakukan. Tak diemin, istri saya ngelihat itu. Perjalanan hidup kami bersama Tuhan, baru menikah itu. Pembelaan Tuhan itu luar biasa. Saya hanya diem. Saya melihat banyak hal. Pernah juga saya itu diperlakukan buruk, difitnah. Padahal saya itu doa itu awal-awal pertama kali ke Jakarta. Kerjaan saya hanya doa, puasa tiap hari. Dulu sebelum nikah berat saya berapa sayang? 51, kurus, kuatil, dekil, lelek itu loh. Sejak menikah diurusin istri saya, bersyukur saya punya istri itu baiknya luar biasa. Punya mertua juga sayang. Dia tahu saya suka iga babi, digorengin, badan saya tiba-tiba bengkak. 55, 60, 65, sampai 70. Terakhir sampai 90.
Untung sekarang balik 75, maunya 70 biar langsing gitu ya. Difitnah waktu itu. Kerjaan saya hanya doa. Dan itu di rumah dosen saya, di rumah doa sebenarnya. Di tempat dosen saya itu ada adiknya sama istrinya. Adiknya itu nikah, punya istri, sama anaknya 4. Pokoknya difitnah yang pahit, nyakitin sekali, diperlakukan buruk sekali. Padahal saya anggap dia orang tua. Tahu nggak apa yang terjadi? Sampai saya disidang di hadapan para pendeta, dipermalukanlah istilahnya. Saya diam aja. Saya lakukan bagian saya. Secara daging pingin loh balas itu. Siapa yang nggak pingin balas ketika engkau diperlakukan buruk? Pingin kan dagingmu? Tapi karena kita ngerti firman kan kita nggak mau lakukan. Karena apa? Kita nggak mau nyakitin hati Tuhan kan. Kalau kita diperlakukan buruk, kita nggak mau memperlakukan buruk itu karena kita jaga hatinya Tuhan, kehormatin Tuhan sebenarnya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya saya keluar dari tempat itu karena saya pelayanan di Bogor. Terus saya dari pelayanan di Bogor, saya pelayanan di Jakarta. 2 tahun kemudian masuk TV. Seluruh berita TV nasional ada, TV internasional juga masuk ada. Orang yang memfitnah saya, tahu nggak? Membunuh istrinya, 2 anaknya dibunuh, dan dia sendiri potong urat nadinya, pegang listrik, untung listriknya turun. Jadi dia masih hidup setengah mati, koma, dibawa ke rumah sakit, baru keluar masuk penjara 2018. Saya bilang, kalian orang yang diurapin Tuhan, Roh Allah ada dalam dirimu. Ketika engkau diperlakukan buruk, diem aja. Dia nyakitin hati Tuhan. Tuhan yang lakukan pembelaan. Tapi dagingmu kan pengen marah kan? Mulutmu pengen ngomong kan? Nah, gini kesel ini, kubang ini, begitu kan? Kadang gerutu kan kita. Gak ada gunanya. Diem. Ini baru satu kesaksian yang diperlakukan buruk. Banyak saya diperlakukan buruk. Pendeta memperlakukan buruk saya juga banyak. Dipikir ini saya ini siapa? Lawang aku ini anaknya wong desa. Anaknya penjual pisang di bawah kaki Gunung Kawi itu loh. Anaknya orang biasa. Tapi kenapa sampai Tuhan bela lakukan sesuatu yang ilahi? Because the anointing, urapan yang tinggal di saya. Dimulainya dari mana? Membangun keintiman dengan Tuhan. Benar ya, dengan perbuatan-perbuatan yang dasar dan keadilan engkau menjawab kami. Hidup memiliki dampak yang besar. Tidak peduli siapa engkau hari ini. Ketika engkau diam di dalam hadirat Tuhan, ujungnya engkau akan mengalami promosi dan peninggian. Amin. Ya Allah menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Jadi dampak besar kemana-mana. Saya nikmatin bagaimana Tuhan memakai hidup saya jadi berkat bagi banyak orang. Hampir seluruh pulau kita muridkan banyak orang sampai hari ini. Hanya karena Tuhan, bukan karena saya. Nek karena saya bukan siapa-siapa. Nggak ada yang menarik di saya. Nggak terlalu ganteng. Yang bilang ganteng itu hanya ibu saya sama istri saya sedikit. Ya memang kenyataannya nggak ganteng karena banyak yang lain lebih ganteng kan? Tapi ada sesuatu yang bisa menarik hadirat Tuhan di sini. Karena saya bilang kan, hidup kita tuh harus bisa menarik hadirat Tuhan. Seperti kita ketika kita berdoa, seperti kita melakukan segala sesuatu, surga itu langsung teng. Oh, ini anakku kesayanganku. Dia lagi doa lagi ngomong apa ya? Ngerti nggak? This a favor. Seperti yang Daud lakukan, kisah para rasul kan ngomong. Daud dulu melakukan kejahatannya kan gila-gilaan kan? Berzina, bunuh istri orang, dan lain sebagainya. Tapi ketika dia bertobat, sampai didapatin menjadi orang kesayangannya Tuhan. Orang kesayangannya Tuhan, kalau Tuhan pingin apa-apa tuh ngomong dulu sama Daud. Kita tuh harus seperti itu, yang kita kejar itu seperti itu. Itu dimulainya dari mana? Berendam dalam hadirat Tuhan. Kadang di pesawat saya diem, di jalan yang kadang saya diem, kadang sambil nyetir saya komunikasi dengan Roh. Tuhan, ini loh hatiku. Aku kadang masih kedagingan, cabut semuanya kejahatan yang tidak benar di hatiku. Supaya ketika aku pelayanan ini murni,
Bukan aku yang muncul, bukan aku yang ngomong, tapi hadirat. Diberkati apa enggak ini? Senyum dulu kanan kiri. Aduh, ganteng-ganteng semua. Pak Jono senyum yang ketahuan. Di Mazmur, sekarang kita buka Mazmur 84 ayat yang ke-10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari. Sekarang kita mau hitung dalam 1 bulan ada 31 hari, ada yang 30, ada yang 29, ada yang 28. Betul? Berapa banyak kamu beri waktu sama Tuhan? Wis tidak jauh-jauh, dalam 1 hari ada 24 jam. Berapa banyak kamu beri sama Tuhan? Kan lagu ini Mazmur ini ngomong, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. 1 hari. Berapa banyak? Berapa banyak? Coba koreksi sendiri, tanya sendiri sama Tuhan hatimu. Bener nggak aku ini berdoa? Iya Pak, saya udah berdoa sehari 3 kali. Waktu sarapan, waktu makan siang, dan waktu malam. Iya doa. Doa itu memang doa, ya enggak masalah. Tapi harus naik ke level yang berbeda. 1 hari di pelataranmu, memberi hati, pikiran, dan perasaan. Lebih berbaik berdiri di ambang pintu rumah Allahku dan diam di kemah daripada diam di kemah orang-orang fasik. Ya, kita kadang lebih suka nongkrong di Starbucks, nongkrong di kafe lama kan. Kita lebih suka ngobrol, ngomong ngalor gitu. Kalau ngobrol cerita firman Tuhan, sharing bagi kehidupan, is oke. Tapi kalau mau menghabiskan waktu yang nggak penting, nggak usah. Sejak saya sakit ini ya, kadang kalau nggak penting banget kan saya nggak mau keluar kan. Saya bisa seharian kalau nggak ada urusan itu saya di kamar. Orang yang suka berendam dalam hadirat Tuhan nggak pernah merasa kesepian, karena Roh Kudus menemanimu, Roh Kudus menghiburmu, Roh Kudus akan menyingkapkan sesuatu yang ilahi. Penting ini. Kalian yang pelayanan harus minimal sehari 2 jam diam di dalam hadirat Tuhan. Pak, saya sibuk. Alasan, Pak, saya nggak punya waktu. Bohong. Saya sangat banyak kerjaan dan lain sebagainya. Tergantung siapa yang kamu prioritaskan dalam hidup. Kalau kita yang prioritaskan sesuatu, kita pasti beri waktu yang banyak kan. Bener apa enggak? Kita bisa ketemu orang, ngobrol ngalor ngidul bisa sejam 2 jam loh. Kita bisa pegang HP, scroll media sosial bisa berjam-jam loh tanpa kita sadarin. Sambil cekakak-cekiki. Ada untungnya enggak? Hanya menghibur jiwa kita, pikiran kita tok kok. Tapi masuk ke kedalaman hati Tuhan itu berat. Makanya hadirat Tuhan itu kabot. Kata orang Surabaya, kabot itu ya abot. Abot itu ya berat. Ada bobotnya. Hidupmu juga harus berbobot. Kata-katamu, sikapmu, tindakanmu, pelayananmu. Ini penting sekali. Di ayat yang ke-11-nya ngomong, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Yang kamu inginkan seperti orang dunia inginkan diberi sama Tuhan. Yang kamu mau seperti orang dunia kejar-kejar, Tuhan berikan. Dan saya pelajarin banyak orang sekarang ini bosen dengan namanya agama. Dia pingin sesuatu yang ilahi lebih dari sekedar agama. Pingin kenal, kata orang Jawa, nyawiji karo Gusti, menyatu dengan pribadi Tuhan. Atau istilah bahasa yang lebih halus, manunggaling kawula Gusti, menyatunya pribadi kita dengan Allah pencipta langit dan bumi. Orang sedang ngejar itu hari ini. Kita yang ngerti kebenaran,
Kita hanya kejar ini, kejar itu, kita minta ini, minta itu, diberi sama Tuhan. Saya bilang Bapak itu Bapak yang baik. Seperti Hizkia itu loh. Dia Bapak kita, Allah Bapak itu baiknya luar biasa. Coba bayangin Hizkia. Harusnya kan dia mati. Dia ngomong sama Tuhan minta diperpanjang nggak? Bapak Ibu tahu ketika masa perpanjangan umurnya, lahir seorang anak namanya Manasye. Gara-gara Manasye, orang Israel berbuat jahat loh. Kalau kita ngotot sama Tuhan, Tuhan kasih. Dia Bapak yang baik, tapi resiko kamu tanggung sendiri. Kan bagian kita ini jalan sama Tuhan kan setiap hari. Jalan sama Tuhan, jalan sama Tuhan, jalan sama Tuhan. Semakin kita menyenangkan hatinya, semakin kita ngerti kehendaknya, kita semakin didapatin menjadi orang yang tiba-tiba berada di level yang berbeda. Hidupmu tiba-tiba memiliki dampak yang besar sekali. Dipenuhi kemuliaan. Dampak yang besar. Selesai jam berapa ini? Oh, sudah selesai. Iya, wis, sebentar selesai. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Dipenuhi kemuliaan. Tutup matamu, gak usah mikirin nyanyi atau apa. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Buka tanganmu dua-dua. Aku berdoa ada pengurapan. Hari ini mengalir dari ujung ke ujung. Nikmati hadiratnya. Semakin kuat. Amin. Jesus name. Nikmati itu. Nikmati itu. Ada sesuatu yang bergerak dari ujung kepalamu mengalir. Nikmati hadirat Tuhan. Now, kuat urapan itu. Tuhan terus, Tuhan terus, Tuhan terus, Tuhan terus, Tuhan terus, Tuhan terus.
Jesus, Jesus, Jesus. Semakin kuat pengurapannya. Aku berdoa untuk Bapak ya, Jesus name. Ada kuasa yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak. Aku berdoa di pengurapan itu turun. Now, kuat, 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 semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat dalam Jesus. Penuhi dengan hadirat, penuhi dengan hadirat, pakai dia. Kuat pengurapan, hikmat pewahyuan. Ibu ini dalam nama Yesus. Dijamah Tuhan, dijamah Tuhan, dijamah Tuhan, dijamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, dijamah Tuhan, dijamah Tuhan, dijamah. Jesus name. Pengurapanmu mengalir Tuhan, pengurapanmu mengalir, pengurapanmu mengalir. Aku berdoa sesuatu yang ilahi turun dalam hidup, dalam hidup. Mulai fokuskan hatimu sama Tuhan sekarang. Kita mau tunggu Tuhan buat sesuatu dalam hidupmu. Make kopo sandene mete pepe kunama papa. Inamento kopo kurama pase kunamate. Inamo shanamo. Sementara aku menaikkan Mazmur ini, pengurapanmu turun Tuhan. Oh, Siana Maya bawa kami masuk dalam dimensi kedalaman hatimu, masuk di dalam hadiratmu Tuhan. Oh Tuhan, nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya. Mulai ngomong sama Tuhan, mulai sembah Tuhan, mulai sembah Tuhan, mulai sembah Tuhan, mulai sembah Tuhan. Pak, saya mau berdoa buat Tuhan. Jesus nih, berkuasa mengalir dari ujung rambut sampai telapak, kuasa turun. Now Jesus nih, hadirat Tuhan, hadirat Tuhan, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat dalam nama Yesus. Aku impartasikan pengurapan itu turun, kuat mengalir. Jesus, Jesus, Jesus. Inginkan Tuhan lebih dari apapun, rindukan Tuhan dalam nama Yesus. Pengurapan mengalir. Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, Jesus, Jesus name. Pengurapan. Rindukan Tuhan dari dasar hatimu, mengalir penyembahan yang menyenangkan Raja. Aku berdoa, aku impartasikan pengurapan itu
Tuhan, kelaparan akan pribadimu. Oh Tuhan, Tuhan, buat orang-orang ini mengerti dimensi hatimu, berjalan seirama, seritme dengan pusat kehendakmu. Tuhan, 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 Engkau disanjung tinggi. Aku berdoa kuasa-Mu mengalir seperti gelombang yang tak pernah berhenti memenuhi kami semua. Dalam nama Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yang diberkati katakan amin. Amin. Duduk silakan. Bentar, selesai ya. Tadi nyembah enak kan? Enak nggak? Nggak mau berhenti kan? Rasanya lupa terhadap diri sendiri. Beberapa orang nangis rasanya nggak kuat dengan hadirat Tuhan. Benar nggak? Enak, tenang, damai. Benar apa nggak? Saya bilang, tinggal di dalam hadirat Tuhan itu tenang. Kita kenal Tuhan yang kita sembah. Lakukan setiap hari di kamar. Pak, aku nggak bisa nyanyi. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont atau penyembahnya Benny Hinn. Lagu-lagu yang adoration. Jangan kamu menyembah dengan lagu ratapan. Persoalan yang ku hadapi, aku pusing, aku bingung. Dan kamu nyembah atau meratap? Adoration, penyembahan, pengagungan. Lakukan ini di kamar doa. Nanti saya kesini lagi, saya akan melihat ada orang-orang yang berjalan dalam pengurapan berbeda. Amen. God bless you.